Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi tentang konsep pelaporan keuangan OSP. Nama saya Romli Mubarok. Saya Anis Fahidah. Saya Sela Rizkyani. Nama saya Ishatun Anissa, saya dari kelompok 5. Direct accounting atau akuntansi anggaran memiliki arti bahwa akuntansi memiliki tujuan untuk perencanaan keuangan dalam periode di masa yang akan datang, serta membandingkan hasil operasi tersebut dengan perencanaan yang sudah ditentukan. Tujuan dijalankannya yaitu mencegah terjadinya over budgeting atau kelebihan dana yang tidak terduga. Manfaat yang dapat diambil jika menggunakan akuntansi anggaran dengan benar, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai dasar acuan pembuatan dan perencanaan serta pengestimasian anggaran untuk bulan dan tahun berikutnya. Terima kasih. Kemudian ada kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan bagi standar akuntansi sektor publik yang disusun oleh sebuah komite perumus standar yang bersifat independen dan merupakan rujukan penting bagi standar akuntansi dan pemeriksa dalam mencari pemecahan suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam pernyataan standar akuntansi sektor publik. Kemudian ada tujuan dari kerangka akuntansi sektor publik. Nah, yang pertama, perumusan akuntansi sektor publik dalam melaksanakan tugas perumusan standar akuntansi. Yang kedua ada penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi. Yang ketiga, bagi pemeriksa dalam memberikan pendapatnya mengenai sebuah laporan keuangan apakah disusun dengan sesuai dengan standar akuntansi sektor publik atau tidak. Yang keempat, bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi pada laporan keuangan yang disusun dengan standar akuntansi sektor publik. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu basis kas atau cash basic, di mana pencatatan transaksi dilakukan apabila ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan. Apabila ada aliran uang yang masuk ke dalam atau diterima diperlakukan sebagai pendapatan, dan apabila ada aliran uang yang keluar diperlakukan sebagai beban atau biaya. Kelemahan akuntansi berbasis kas yaitu kurang menggambarkan kejadian ekonomis laporan keuangan. Akuntansi berbasis kas ini banyak diterapkan oleh organisasi nirlaba karena kepraktisan dan juga tidak harus mengetahui lebih dalam pengaruh atau penggunaan basis kas. Yang materi selanjutnya yaitu dilematika akrualisasi sektor publik. Pada praktiknya, suatu proses pengadopsian standar yang baru belum tentu mengalami beberapa pertentangan antara pihak-pihak yang setuju dan yang tidak setuju, sehingga menimbulkan dilema ketika akan menerapkannya. Tantangan penerapan akuntansi berbasis aktual di pemerintahan Indonesia. Yang pertama yaitu sistem akuntansi dan informasi teknologi atau IT based system. Dalam pengimplementasian akuntansi berbasis aktual ini sangat rumit. Dapat dipastikan penerapan akuntansi aktual di lingkungan pemerintah memerlukan sistem akuntansi dan teknologi informasi atau IT based system yang lebih rumit pula. Yang kedua yaitu komitmen dari pimpinan. Salah satu kunci kesuksesan perubahan yaitu dukungan dari pemimpin. Salah satu penyebab lemahnya komitmen pemimpin dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, tersedianya SDM yang kompeten. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tentu memerlukan SDM yang kompeten yang menguasai akuntansi pemerintahan. Namun, saat ini kebutuhan tersebut sangatlah terbatas, sangat sedikit sekali SDM yang berkompeten dalam menguasai akuntansi pemerintahan basis ini. Yang keempat yaitu resistensi terhadap perubahan. Pihak intern sudah menggunakan sistem yang lama dan mereka nyaman dengan sistem tersebut, sehingga mereka
beranggapan bahwa jika menggunakan sistem yang baru, maka akan menyulitkan pekerjaan mereka. Sehingga perlu adanya kebijakan dan dilakukan sosialisasi agar sistem baru yaitu aktualisasi sektor publik ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu standar akuntansi pemerintahan atau bisa disingkat dengan SAP. SAP ini disusun sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. SAP biasanya digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Ada beberapa karakteristik dari SAP ini. Yang pertama, transaksinya dicatat menggunakan metode akrual basic. Akrual basic yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang kedua itu aset diukur menggunakan historical cost atau dengan garis lurus. Yang ketiga, depresiasi atau penyusutan dalam suatu aset. Itu misalnya perusahaan itu sudah beroperasi selama 1 tahun lebih, maka mengalami penyusutan dalam mungkin penyusutan bangunan maupun mesin. Yang keempat, menggunakan metode akrual basic pada pendapatan dan beban. Jadi saat menghitung pendapatan dan beban itu menggunakan metode akrual basic. Yang kelima, menggunakan metode cost basic pada laporan realisasi anggaran. Nah, pada anggaran ini berarti menggunakan metode cash basic. Cash basic sudah dijelaskan tadinya. Terus yang keenam, full disclosure atau penyajikan informasi yang relevan. Jadi informasinya itu harus benar-benar sesuai dengan pengeluaran dan pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan PSAP dan PSAK. Yang pertama, PSAP membahas mengenai lingkungan akuntansi pemerintahan, bahwa operasional pemerintahan berpengaruh terhadap tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kalau PSAK menjelaskan kerangka dasar yang berlaku untuk semua jenis perusahaan maupun sektor publik ataupun swasta. Yang selanjutnya, yang kedua, kalau PSAP itu untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dengan tujuan pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna. Kalau PSAK itu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan yang sama-sama memiliki tujuan seperti PSAP, yaitu bermanfaat bagi pengguna juga. Selanjutnya, yang ketiga, PSAP memiliki beberapa komponen. Ada neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Kalau si PSAK ini komponennya itu memiliki laporan posisi keuangan juga, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Itu yang keempat, PSAP digunakan menyediakan barang dan jasa untuk rakyat, kayak melayani masyarakat gitu, memiliki jasa kayak gitu untuk melayani masyarakat, pemerintah melayani masyarakat. Sedangkan PSAK ini untuk mencari laba, keuntungan bagi pemilik sahamnya saja gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, saya mohon maaf apabila kurang maksimal. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.